Ian terdiam, dan malam itu Amang Jaman dan pemuda itu menginap di rumah tersebut untuk menemani Ian dan Lita. Awalnya semua normal-normal saja, namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12, lampu aki di rumah Ian mendadak mati dengan sendirinya. Ketika dicek ternyata jepitan ke akinya lepas. Beberapa kali dibetulkan tapi hal yang sama terus terulang. Biarkan saja, dia memang tidak suka rumah ini dikasih penerangan. ...2020 lalu, ada sepasang suami istri yang baru beberapa bulan menikah, dan suaminya ini bekerja di salah satu perusahaan batubara yang ada di Kalimantan. Karena suaminya hanya mendapatkan cuti 3 bulan sekali, akhirnya istrinya pun memutuskan untuk ikut suaminya ke daerah MN, daerah tempat suaminya bekerja. Namun karena di sana mesnya khusus untuk karyawan saja, tidak diperkenakan untuk membawa anak istri. Maka dari itu mereka terpaksa harus mengontrak salah satu rumah yang tidak begitu jauh dari lokasi suaminya bekerja. Biar lebih gampang, kita sebut saja nama suaminya Ian dan istrinya adalah Lita. Semua nama sudah disamarkan. Rumah itu sudah cukup lama kosong dan juga tidak terurus. Di dinding-dinding rumahnya itu pun sudah banyak terdapat coretan-coretan tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya sehingga Ian harus membagi waktu antara bekerja dan memperbaiki sedikit demi sedikit bagian rumah yang rusak. Rumah itu disewakan satu buah utuh dengan 4 kamar tidur, 1 sumur, 2 kamar mandi, dan 1 WC. Karena mereka hanya berdua, jadi 3 kamar lainnya dibiarkan kosong dan terkunci. Harga sewanya per bulan pun tergolong sangat murah. Untuk ukuran satu buah rumah hanya berkisar sekitar 300 ribuan saja. Di sekitar rumah itu hanya ada kebun pisang yang rimbun. Sama sekali tidak ada tetangga. Tapi ada sebuah warung yang jaraknya sekitar 700 meteran dari rumah itu. Singkatnya, setelah selesai perbaikan, Lita pun datang menemui suaminya. Ia bersama seorang adiknya yang diminta untuk menemani Lita, karena pada saat itu ternyata Lita sedang hamil muda, baru 4 mingguan. Harusnya kamu tidak usah memaksakan diri ke sini, apalagi sekarang kamu lagi hamil muda begitu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada kandunganmu bagaimana? Ujar Ian yang baru mengetahui istrinya tengah hamil. Tapi tidak terjadi apa-apa kan? Anak kita kuat kok. Ian terdiam, tangannya masih mengelus-ngelus perut istrinya. Kandunganmu masih sangat muda, jadi kumohon jangan terlalu memaksakan diri. Kamu harus banyak istirahat ya. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada kalian berdua, ujar Ian. Dika libur? Tanya Ian pada Lita. Iya, seminggu. Kalau Dika pulang dan aku masuk shift malam, kamu akan sendirian di sini. Aku khawatir terjadi apa-apa padamu saat aku tidak ada di rumah. Aku berani kok sendirian, gak apa-apa. Nanti tinggal kamu tambahkan palang saja di pintu-pintu dan jendela, biar tidak ada orang jahat. Karena yang paling menakutkan kan itu ya penjahat, bukan hantu, ujar Lita. Kamu itu kan tidak tahu keadaan di sini, sayang. Sangat tidak aman. Apalagi kamu sedang hamil begitu. Kalau tentang penjahat, maling atau rampok, di sini cukup aman. Selama aku bekerja di sini, aku belum pernah mendengar kabar tentang perampokan dan lain-lain. Nah, apalagi kalau begitu, aku jadinya semakin berani untuk tinggal di sini. Tapi perkataan Ian terhenti, raut wajahnya mendadak pucat. Tapi apa? Tanya Lita penasaran. Tidak jadi, bukan apa-apa kok. Ian mengalihkan pandangannya. Kini matanya menerawang ke langit-langit kamar, mengingat kejadian yang menimpa istri temannya beberapa bulan lalu, waktu mereka baru pindah ke kontrakan yang ada di dekat pelabuhan. Seminggu setelah pindah ke sana, istri temannya yang hamil 4 bulan itu mendapat gangguan sehingga mengakibatkan anak yang dia kandung tidak selamat. Menurut pengakuan pada shift malam suaminya bekerja,
suaminya tiba-tiba pulang dan meminta jatah pada istrinya. Entah bagaimana, setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, si istri mendadak merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya. Pendarahan hebat terjadi. Untungnya di sebelah kontrakan mereka pada saat itu ramai orang, sehingga si istri temannya tersebut langsung mendapatkan pertolongan dan berhasil diselamatkan. Namun malang bagi janinnya yang tidak bisa diselamatkan. Konon katanya yang pulang pada malam itu ataupun pada kejadian itu bukanlah suaminya, melainkan makhluk halus yang menyerupai sang suami. Gangguan seperti itu tidak hanya sekali terjadi menurut warga sekitar, ya karena memang daerah tersebut masih sangat kental dengan aura mistisnya. Dan lagi di sekitar sana kan dikelilingi oleh hutan yang tentu saja menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Kenapa diam? Tanya Lita pada Ian. Aku khawatir padamu dan juga kandunganmu. Lita tersenyum manis. Aku tahu yang ada di kandunganku ini merupakan anak pertamamu. Tapi kau jangan lupa, dia juga merupakan anakku, dan sebagai ibunya, aku tidak akan membuat kandunganku kenapa-napa. Jadi kamu tidak perlu khawatir, sekhawatir itu padaku, ucap Lita. Kamu lapar kan? Aku akan ke warung sana membeli makanan untuk kita bertiga, ujar Ian. Aku ikut ya. Jangan, warungnya jauh, nanti kakimu sakit loh. Ya lelah di perjalanan saja belum hilang. Lalu kamu mau ikut ke warung yang jauh itu? Nanti kalau kamu sakit bagaimana? Bidan atau mantri jauh dari sini, tolak Ian. Lita menghela nafas panjang. Kemudian ia mengangguk. Ian pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah warung seorang diri. Jalanan tanpa lampu dan berdebu itu sangat sunyi di malam hari. Tidak ada satupun truk yang lewat. Ian mempercepat langkahnya ketika lampu warung mulai terlihat dari kejauhan. Sesampainya di warung, ia bertemu beberapa orang sopir yang tengah singgah untuk makan. Ramah sekali mereka menyapa Ian, padahal mereka belum saling mengenal. Ya karena memang Ian tidak terlalu kenal dengan kebanyakan sopir-sopir truk di sana. Anaknya si Rusdi meninggal, ujar salah satu sopir. Iya, untung istrinya selamat. Dulu sudah ku nasihati si Rusdi itu, kalau membawa istri yang sedang hamil, begitu ya memang harus bersyarat. Karena di sini berbeda dengan di Banjarmasin sana. Tapi susah memberitahukan orang yang tidak percayaan. Dia malah mengejekku yang bukan-bukan, saut sopir lainnya. Ian berpindah tempat duduk dan merapat pada sopir-sopir tersebut. Syarat seperti apa itu bang? Ia seperti penanggal-penanggal makhluk halus. Ya karena orang mengandung itu kan baunya wangi sekali. Wanginya tersebutlah yang mengundang makhluk-makhluk halus mendekat dan mengganggu. Contoh penanggalnya itu seperti apa bang? Maaf sebelumnya, saya lancang bertanya seperti ini karena saya ingin tahu sekali sebab istri saya juga tengah hamil 4 minggu saat ini. Ya seperti duri jeruk, kayu sampun, tamyang, bawang tunggal, gunting, belayung, pecahan kaca, cermin, dan jangan lupa kelambu, ujar sopir tersebut. Tamyang itu seperti apa bang? Dan baliung itu juga bagaimana bentuknya? Tanya Ian antusias. Tamyang itu bambu kecil, tapi bukan bambu sembarangan. Susah kalau menjelaskannya. Nah kalau baliung itu mirip kapak, tapi bisa juga diganti dengan parang, ujar sopir itu. Salah satu sopir tersebut beranjak dari duduknya. Ia berjalan ke arah truk yang terparkir di depan warung. Lalu tidak beberapa lama kemudian, ia kembali lagi ke warung sambil menenteng bambu kecil sepanjang pulpen. Ini tamyang, kamu ambil saja. Nanti digantung di atas pintu kamar bersama duri jeruk nipis, ujar sopir berwajah sangar tersebut seraya memberikan bambu kecil itu pada Ian. Wah, terima kasih banyak bang. Berapa saya harus bayar? Tidak usah, saya ikhlas, tolak sopir itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bang. Iya, sama-sama. Nanti parang atau baliungnya itu ditaruh di samping tempat tidur istrimu. Oh iya, sama itu nanti bikin kadut atau kantong dari kain hitam.
Isinya taruh bawang tunggal, jari angau, sahang atau merica 7 biji, dan jeruk nipis. Suruh istrimu bawa kemanapun dia pergi. Bau jeruk nipis dan juga jari angau itu tidak disukai makhluk halus. Wah, siap bang, akan saya cari langsung besok. Ini makanannya, ayam 2 sama ikan nilainya 1 kan? Ujar pemilik warung pada Ian. Iya, nasinya 5 bungkus ya, jadinya berapa? Iya, semuanya 100.000. Tambah sama itu, aqua besarnya 2 botol, ujar Ian. Setelah selesai membayar makanannya, Ian pun berpamitan pada sang sopir baik hati tersebut. Ia melangkah cepat menuju ke rumah, karena pada saat itu, kilat mulai menyambar-nyambar. Pertanda sebentar lagi hujan akan segera turun. Di dalam rumah, Dika dan juga Lita sudah menunggu sambil mengobrol yang sesekali dihiasi tawa riang Lita. Malam itu mereka makan dengan sangat lahap, sementara di luar hujan mulai turun dengan sangat lebat. Subuh sekali, Ian pun sudah bangun dan bersiap berangkat bekerja. Ia duduk di teras rumah menunggu bus jemputan karyawan lewat. Di sebelahnya Lita duduk sambil terus memegangi tangan suaminya, seakan tidak mau suaminya berangkat kerja hari itu. Tidak berselang lama cahaya lampu bus mulai terlihat. Ian bergegas memasang sepatunya dan menciumi Lita. Lalu kemudian ia berlari ke arah jalan untuk menghadang bus itu. Sepi itulah yang Lita rasakan saat suaminya sudah pergi bersama rombongan karyawan yang berada di bus tersebut. Karena masih sangat pagi, akhirnya Lita memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Sementara Dika masih tidur dengan sangat lelap di depan kamarnya. Lita dengan berbantalkan tas berisi bajunya. Sekitar pukul 9 pagi, Dika membangunkan Lita. Rupanya Dika sudah mandi dan membeli makanan di warung. Lita tersenyum kecil melihat perhatian adiknya itu. Cuci muka dulu Ki, baru makan. Sudah jam segini kakak belum sarapan, kasihan bayinya, ujar Dika. Hari itu Dika membantu kakaknya berberes rumah sampai semua perabotan tertata dengan rapi. Nanti beli mesin genset saja kak, karena rumah ini kan besar. Kalau gelap rasanya terlalu menyeramkan, apalagi nanti kakak sendirian di sini bila Kak Ian masuk shift malam. Iya, aku tahu, jawab Lita. Dan nanti coba kakak minta belikan motor bekas deh. Siapa tahu kan kakak ada keperluan ke warung dan lain-lain. Kalau harus jalan kaki lumayan jauh kak. Iya Dika, kakak tahu. Sore harinya sekitar jam 5-an, Ian pulang membawa sebuah motor Beat. Motor kita, ujarnya sebelum Lita bertanya. Dan besok kita beli barang-barang ke pasar, soalnya besok aku off. Wih, aku diajak kan kak? Tanya Dika. Tentu saja, ya setidaknya kamu bisa bantu angkat-angkat barang, jawab Ian tertawa. Ketika Ian mandi, Dika disuruh oleh Lita untuk membeli makanan ke warung, sementara Lita menyiapkan pakaian suaminya. Tiba-tiba, ia merasa ada hembusan angin seperti ada yang lewat di belakangnya, membuat bulu kuduk Lita seketika meremang. Sayang, menurutmu kita beli tenaga surya aja atau genset? Tanya Ian mengagetkan Lita. Kamu itu mengagetkan aku. Terserah saja menurutmu bagus yang mana, ujar Lita dengan kesal. Loh kok marah? Aku kan cuma bertanya kepadamu. Ya kamu sadar tidak sudah mengagetkan aku dengan cara muncul dan bertanya tiba-tiba begitu. Ya aku minta maaf kalau kamu merasa terkagetkan olehku. Ya ampun, maafin aku. Tolong jangan sakiti aku ya. Terdengar suara Dika yang meracaukan kata-kata yang sama berulang-ulang. Lita lantas keluar untuk memeriksa keadaan adiknya tersebut. Takut kalau ada sesuatu yang terjadi pada sang adik kesayangan. Rupa-rupanya Dika hanya tengah mengigau. Matanya masih tertutup dengan rapat, namun keringatnya bercucuran. Dik, bangun Dika. Dika terbangun dengan napas yang terengah-engah
seperti orang yang baru saja berlari puluhan kilometer. "Mimpi apa kamu, ah?" Sampai mengigau begitu. Aku mimpi ada kurungan ayam ditutup kain hitam, dan sebuah kepala dengan rambut acak-acakan menutupi wajahnya muncul dari atas kurungan ayam itu, Kak. Perlahan-lahan kurungan itu berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pinggang yang sangat besar dan tubuhnya sangat tinggi. Dia menghampiriku, dia hendak mencapik-capikku dengan kukunya yang panjang. Aku sangat ketakutan, Kak, cerita Dika dengan napas yang masih ngos-ngosan. Lita menarik nafas panjang, ia kemudian membelai-belai rambut sang adik. "Itu hanya mimpi, Dek." "Kak," mendadak perasaanku tidak enak. "Sebaiknya kakak ikut aku pulang aja ya. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk pada kakak dan keponakanku," rengek Dika. "Tidak akan terjadi apa-apa, Dika. Semuanya akan baik-baik saja kok. Perasaanmu tidak enak karena memang kamu habis bermimpi buruk. Sudah, ayo lanjut tidur, biar kakak temani." 4 hari telah berlalu. Hari itu Dika sudah harus pulang. Ia tampak tidak tenang dan berkali-kali mengajak kakaknya untuk ikut serta pulang ke kampung halaman mereka. Namun Lita cukup keras kepala, ia tetap menolak ajakan sang adik meskipun Ian juga menyuruhnya untuk pulang bersama Dika. "Kamu menyuruhku pulang karena mau berselingkuh kan? 3 bulan sekali cuti, dan saat aku kesini kau malah menyuruhku pulang," ujar Lita malah menuduh Ian yang tidak-tidak. "Ya ampun, sampai seperti itu kau menuduhku?" "Ya kalau tidak, buat apa kau menyuruhku untuk pulang? Aku takut terjadi hal-hal buruk padamu dan kandunganmu, itu saja." Percekcokan antara keduanya tidak dapat dihindari. Bahkan Dika yang menjadi penengah pun ikut terkena imbas dari kemarahan Lita. Sampai sore harinya ketika Ian sudah hendak berangkat bekerja, Lita masih cemberut dan tidak mau berbicara padanya. "Kunci semua pintu dan jangan lupa lampunya dipasang. Parang itu juga ditaruh di samping tempat tidur," pesan Ian, namun Lita masih tidak menanggapi. Ketika Ian sudah berangkat, Lita mulai merasakan sepi berada di rumah itu sendirian. Meski di dalam rumah sudah ada penerangan, namun di 3 kamar kosong itu memang sengaja tidak dipasangi lampu. Apalagi ketika kamar itu kan tidak pernah mereka bersihkan. Bahkan membukanya saja mereka juga sangat enggan untuk membukanya. Untuk mengurangi rasa sepinya malam itu, Lita menonton film di DVD portable yang dibelikan oleh Ian. Film Barbie tersebut cukup membuatnya terhibur, sampai-sampai ia lupa kalau malam itu ia hanya seorang diri di rumah. Ketika sudah mulai mengantuk, Lita mematikan DVD-nya. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun pada pukul 12 malam, ia kembali terbangun karena napasnya terasa sesak, dan ternyata lampu penerangan mati. Dan dengan gugup, Lita memiliki ketakutan dalam gelap. Ia mencari-cari senter di dekatnya. Untung saja senter itu berhasil dia dapatkan, sehingga ia bisa kembali bernapas dengan lega. Lita berjalan keluar kamar untuk mengecek aki, dan rupanya salah satu jepitan aki yang menghubungkan ke lampu terlepas. Entah terlepas karena apa, tapi Lita tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, dan dia langsung membetulkan kembali jepitan aki tersebut. Saat lampu kembali menyala, Lita menghela napas lega. Lita masuk ke dalam kamar dan melihat jam. Saat itu rasa kantuknya sudah menghilang, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan menonton film Barbie saja. Pukul 2:30 dini hari barulah matanya mulai terasa berat. Namun ketika ia mulai memejamkan matanya, antara tidur dan tidak, Lita melihat ada seorang perempuan berpinggul besar dengan tubuh yang sangat tinggi berada di atas tubuhnya. Sampai-sampai Lita merasakan kesulitan untuk bernapas dan bergerak. Lita ketindihan, tapi untung saja ia berhasil kembali menggerakkan tubuhnya setelah berusaha sekuat tenaga. Namun entah kenapa saat ia sudah berhasil membuka matanya, Lita kembali merasakan matanya sangat berat, sehingga matanya terpejam lagi, dan kejadian yang sama kembali terulang. Yang kedua kalinya, yaitulah Lita memberanikan diri menatap sosok perempuan itu. Sosok itu menyeringai dan seringaiannya itu begitu sangat menyeramkan. Lita merasakan sesak napas, bahkan tubuhnya sangat sulit digerakkan.
Lita hampir menangis, namun untung saja ada sesuatu yang membuat tubuhnya terkaget. Sesuatu itu terasa dingin kala menyentuh jari jempol kakinya. Saat berhasil terbangun itulah, Lita langsung beranjak dari tempat tidur, lalu duduk bersandar sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Akhirnya Lita takut untuk kembali tidur lagi. Ia memutuskan untuk memasak di dapur sembari menunggu kepulangan suaminya. Sekitar pukul 5 subuh, Ian datang. Tapi Lita sama sekali tidak menceritakan apa yang dia alami semalam. "Kok bangunnya pagi sekali?" tanya Ian. "Iya, rasanya aku lapar, makanya aku memasak," jawab Lita. Ia mengangguk lalu mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong berwarna putih, lalu duduk di dekat Lita yang tengah memasak. "Oh iya, nanti kalau sudah gajian aku minta 2 juta ya untuk bayar uang motor itu," ujar Ian. "Harusnya kamu tidak perlu membeli motor segala, apalagi sampai berhutang. Kasihan temanmu yang punya motor itu kan. Dia juga pasti membutuhkan uang hasil penjualan motornya dengan cepat. Tapi kamu bayarnya malah di kredit." Ia terdiam, ia menggaruk-garuk kepalanya yang terasa gatal ketika mendengar omelan Lita. Malam itu Lita tidur lebih awal dikarenakan semalam ia tidak bisa tidur dari jam 12 hingga pagi. Akan tetapi lagi-lagi pada pukul 12 malam lampu kembali mati, dan ketika dicek penyebab mati lampu itu sama seperti kemarin malam. Ketika lampu kembali menyala dan Lita sudah kembali masuk ke dalam kamar, ia tidak bisa memejamkan matanya. Lita berusaha untuk kembali tidur, namun matanya tetap tidak bisa terpejam. Lita mulai resah, terlebih lagi ketika ia memulai mendengar suara seseorang tengah menyapu halaman rumahnya. Suara gesekan sapu lidi pada tanah itu terdengar jelas sekali, apalagi pada malam itu sama sekali tidak terdengar truk-truk yang mengangkut batu bara lewat. Lita langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian mengambil DVD portable-nya. Ia memutar film Barbie dengan volume yang cukup nyaring, tapi hal itu tidak membuat rasa takut serta was-wasnya hilang. Dan di saat-saat seperti itulah bayangan tentang sosok perempuan yang muncul antara bangun dan tidurnya semalam itu kembali muncul. Seketika bulu-bulu di tubuhnya langsung meremang. Lita tidak fokus pada alur film Barbie yang diputarnya. Pikirannya benar-benar kacau saat itu. "Apa aku harus ke warung saja ya?" batinnya. Tapi tidak. Karena kalau sampai suamiku tahu aku ketakutan begini, pasti aku disuruh pulang ke kampung. Lita mengecek HP-nya dan ya tidak ada sinyal di tempat itu. Lita hampir menangis, namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu rumah. Mata Lita langsung melotot ketakutan, tetapi rasa takutnya langsung hilang begitu saja dia mendengar suara Ian yang memanggil namanya. Segera Lita berlari keluar kamar untuk membukakan pintu rumah. Di luar Ian terlihat tidak seperti biasa. Wajahnya pucat dan tidak banyak tersenyum. "Kamu sakit?" tanya Lita khawatir seraya meletakkan punggung tangannya di dahi Ian yang langsung ditepis oleh lelaki itu. "Aku baik-baik saja," jawabnya sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Namun anehnya, Ian tidak bergeming ketika diajak masuk ke dalam kamar oleh Lita. Ia malah berdiri mematung di depan kamar sambil menatap ke lampu yang tergantung. "Di dalam gerah, aku ingin tidur di luar saja," ujar Ian dengan suara yang berat. Lita mengerutkan alisnya dengan bingung. Tidak seperti biasanya, batin Lita. "Lita, bisakah kau keluar temani aku?" panggil Ian yang semakin membuat Lita bingung. Karena tidak seperti biasa malam itu Ian memanggil namanya beberapa kali. "Aku sudah mengantuk, lebih baik kau masuk ke dalam kamar saja. Tidak panas sama sekali kok di sini," jawab Lita dari dalam kelambu. Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu di luar. Namun saat akan mengeceknya, Lita merasa berat hati, sehingga ia membiarkan saja suara itu tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Ian. Sekitar pukul 5 subuh, Ian kemudian masuk ke dalam rumah dengan marah-marah, membangunkan Lita yang masih tertidur di dalam kelambu. "Kenapa pintu kau kunci sih semalam, ah?" tanya Ian dengan nada marah. "Loh, bukannya semalam kamu yang terakhir masuk ke rumah?"
Jawab Lita balas marah. Aku baru saja pulang. Lita terdiam. Wajahnya seketika berubah. Kau jangan bercanda, jelas-jelas malam kau itu pulang ke rumah. Kau mendengar suara bus atau truk singgah? Kalau memang aku pulang, tidak mungkin aku berjalan kaki. Lita terdiam. Ia memang tidak mendengar adanya suara bus ataupun truk yang singgah semalam. Terus kalau yang pulang semalam bukan Ian, lalu siapa? Akhirnya saat itu juga Lita menceritakan keanehan yang dia alami selama ia tinggal sendiri di rumah tersebut. Kenapa baru kau ceritakan sekarang? Tanya Ian marah. Aku takut kalau ku ceritakan kamu akan menyuruhku pulang. Kau tahu selama hamil ini aku tidak ingin jauh-jauh dari kamu. Ian menghela napas dengan panjang. Untung saja istrinya semalam tidak mau menuruti keinginan sosok yang menyerupainya itu. Kalau tidak, kemungkinan hal yang sama dengan apa yang sudah dialami oleh istri temannya dulu akan terulang kembali pada Lita. Pagi-pagi sekali Ian mengajak Lita untuk pergi menemui salah satu temannya yang merupakan orang asli daerah itu. Kedatangan Ian dan juga Lita tentu disambut baik oleh keluarga temannya tersebut. Bahkan mereka diajak sarapan bersama dan mengobrol hangat layaknya keluarganya sendiri. Kenapa Ian? Tanya Dodi. Aku meminta bantuanmu. Tolong carikan aku orang yang bisa memagari rumah yang ku kontrak itu. Kalau bisa secepatnya Dot, karena istriku sering diganggu di rumah itu. Ya ada sih, cuman ya bagaimana ya. Tapi beliau ini sering tidak ada di rumahnya. Tapi kalau kau mau, aku bisa mengantarkanmu sekarang ke sana. Kau cek dulu orangnya ada atau tidak, ujar Dodi. Iya boleh, jawab Ian dengan cepat. Sekitar pukul 7, Ian dan juga Dodi berangkat ke rumah orang yang dimaksud oleh Dodi tadi. Untungnya orang yang dimaksud oleh Dodi itu sedang ada di rumah. Beliau saat itu sedang mengasah parang. Mungkin hari itu beliau akan berangkat ke hutan. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, Dodi menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua ke sana. Rumah miliknya si Anu itu kah? Tanya Amang Jaman. Iya Mang, jawab Dodi. Amang Jaman nampak terdiam setelah mendengar jawaban dari Dodi tersebut. Tolong Mang, saya benar-benar minta tolong, ucap Ian memelas. Sebenarnya aku hari ini ingin memeriksa ladang, tapi tidak apa-apa deh. Aku akan ke rumahmu lebih dulu, ujar Amang Jaman setelah beberapa saat terdiam. Terima kasih banyak ya Mang. Singkat ceritanya, setelah Amang Jaman bersiap-siap, mereka pun pergi ke rumah kontrakan Ian. Mereka singgah sebentar di rumah Dodi untuk menjemput Lita. Sesamanya di rumah kontrakan itu, Amang Jaman langsung masuk begitu dipersilakan oleh Ian. Jadi sosok yang menyerupai suamimu itu tidak berani masuk ke dalam kamar? Tanya Amang Jaman memastikan pada Lita. Iya katanya di dalam panas, jawab Lita. Saat Amang Jaman masuk ke dalam kamar itu, matanya langsung tertuju pada barang-barang yang tergantung di atas pintu kamar. Setelah itu, beliau langsung berjalan keluar kamar dan berjalan ke arah ketiga kamar kosong. Saat tiba di depan salah satu kamar kosong tersebut, langkah beliau terhenti. Ada kunci untuk kamar ini? Tanya Amang Jaman pada Ian. Tidak ada Mang, katanya kunci kamar itu sudah hilang, jawab Ian. Aku merasa seperti ada sesuatu di kamar ini, ujar Amang Jaman seraya mengelus-ngelus pintu kamar tersebut. Apa gangguan semalam dari kamar ini? Tanya Ian. Kurasa tidak, tapi yang tinggal di sini tidak menyukai kehadiran kalian. Lalu kami harus apa Mang? Apa kami pindah saja? Tanya Ian. Pindah dari sini tidak akan menyelesaikan masalah. Istrimu itu pelemu, hambaruan atau lemah bulu. Jadi dimanapun kalian tinggal pasti akan diganggu. Dulu di tanah rumah ini ada ruak, dan saat rumah ini dibangun, ruak itu ditimbun dengan tanah. Setelah rumah ini jadi, pemiliknya cuma bertahan 1 tahun tinggal di sini. Karena setelah anaknya mati bunuh diri saat hamil besar akibat depresi, ditinggal suaminya menikah dengan perempuan lain. Mereka pindah dari rumah ini, dan sejak saat itu rumah ini kosong.
Ya namanya juga bekas ruak dan rumah yang sudah lama kosong, pasti dijadikan tempat tinggal makhluk-makhluk halus sebagai ya tempat tinggalnya tentunya. Tapi ada satu yang paling kuat energinya di sini, yaitu di kamar ini. Cerita Amang Jaman. Apa makhluk halus penghuni kamar ini bisa mengancam keselamatan istri saya, Mang? Ya tentu. Ya apa makhluk itu bisa diusir, Mang? Begitulah tanya Ian. Mengusir makhluk yang sudah lama tinggal di sini sama halnya kamu mengusir orang dari rumahnya sendiri. Resikonya itu terlalu besar. Hiduplah berdampingan dengannya selama kalian tinggal di sini. Beri dia makan agar dia tidak mengganggu kalian. Makanan seperti apa, Mang? Tidak aneh-aneh kan? Hanya bubur habang dan putih, juga kopi pahit manis setiap malam Jumat. Nanti akan aku buatkan malam Jumat ini, dan untuk seterusnya kamu yang membuatnya sendiri, ujar Amang Jaman. Singkat cerita, sore Kamis itu Amang Jaman datang bersama Dodi ke rumah kontrakan Ian. Beliau juga mengajari Ian membuat bubur habang dan putih untuk malam itu. Setelah bubur habang dan putih juga kopi pahit manis siap, Amang Jaman meletakkannya di beberapa sisi rumah. Ini aku akan memberi kalian, tapi kalian jangan lagi mengganggu mereka yang tinggal di rumah ini. Mereka anak cucu kalian juga, tolong dijaga dan juga dirawat. Jangan mengganggu, jangan menyakiti lagi, ujar Amang Jaman. Air kopi yang sebelumnya penuh kini berkurang dengan sendirinya. Lalu air kopi itu diberikan kepada Lita dan Ian agar mereka meminumnya. Dan seluruh rumah juga ditampung tawari oleh Amang Jaman. Nanti di pintu-pintu dan juga jendela ditaruh syarat-syarat seperti yang ada di atas pintu kamarmu itu. Juga jangan lupa setiap malam Jumat buat bubur abang putih dan kopi pahit manis, ujar Amang Jaman sebelum pulang. Sekali lagi terima kasih banyak, Mang, ucap Ian seraya menyelipkan ucapan terima kasih di tangan Amang Jaman. Dan sebaiknya kalian pelihara kucing atau anjing untuk menemani istrimu di rumah kalau kau masuk shift malam. Nanti kau bisa ambil kucingku untuk dibawa kemari, ujar Amang Jaman. Baik, Mang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Besok saya akan ke rumah Amang. Malam itu Ian dan juga Lita bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Namun ketika Ian bangun tengah malam untuk buang air kecil, ia mendengar seperti ada suara langkah di dalam salah satu kamar kosong tersebut. Tapi ketika ia menempelkan telinganya di pintu, suara langkah kaki tersebut menghilang. Jangan ganggu, gumam Ian. Lalu Ian bergegas untuk segera kembali ke dalam kamarnya. Ia lihat istrinya masih tertidur dengan nyenyak di dalam kelambu, sehingga Ian tidak enak hati untuk membangunkan Lita. Ia kemudian berusaha untuk tidur dalam keadaan menahan kencing. Namun, ia tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Akhirnya mau tidak mau ia terpaksa pergi juga untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Ian langsung berlari ke dalam kamarnya karena ia mendengar suara tawa istrinya yang sangat nyaring. Tawa Lita membuat bulu kuduk Ian merinding, apalagi ketika ia melihat Lita sudah duduk di atas lemari kayu tua dengan rambut yang menutupi wajah. Sayang, Lita turun, Yang. Jangan bercanda malam-malam, Yang, ujar Ian. Lita tidak menggubris. Ia masih asik tertawa cekikikan dengan kepala menunduk. Suara kreot dari lemari tua itu membuat Ian ketakutan kalau Lita sampai terjatuh ke lantai. Sayang, ayo turun, Yang. Jangan bercanda, ujar Ian lagi seraya berusaha meraih kaki istrinya yang menjuntai. Tiba-tiba tubuh Lita menjadi lemas seketika setelah Ian menyentuh kakinya. Setelah membaringkan istrinya di tempat tidur, Ian duduk di depan kelambu. Ia termenung memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Ian tahu kalau istrinya tadi kemungkinan kemasukan makhluk halus. Tapi apa penyebab istrinya kemasukan? Padahal makanan dan minuman untuk mereka saat itu kan sudah diberikan sesuai petunjuk dari Amang Jaman. Kejadian yang sama kembali terjadi pada malam ketiga setelah pemberian bubur abang putih dan kopi pahit manis itu. Lita kerasukan ketika Ian belum pulang kerja.
Kebetulan pada hari itu Ian pulangnya Isya karena ada lembur dadakan. Dan saat ia pulang itulah ia dikagetkan dengan keadaan rumah yang acak-acakan dan juga Lita yang menghilang dari rumah. Tentu saja Ian panik bukan kepalang. Ia bahkan sampai langsung keluar rumah untuk mencari istrinya. Tapi bahkan sampai ke hutan ia cari, istrinya tidak juga ditemukan. Ian sampai menangis sesenggukan karena takut dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Ian sudah kembali pulang ke rumahnya, dan rupanya di sana sudah ada Amang Jaman bersama seorang laki-laki muda berusia 18 tahunan dan juga Lita yang terbaring tidak sadarkan diri di pelataran. "Kenapa istri saya, Mang?" "Dia ke rumahku. Kau sendiri dari mana?" "Saya mencari istri saya ini, Mang. Dia menghilang dari rumah ketika saya baru pulang kerja. Dia sudah tidak ada di rumah. Makanya saya cari ke sana kemari sampai ke hutan sana." "Tapi kenapa istri saya bisa tahu rumah Amang?" tanya Ian. "Nanti ku ceritakan. Sekarang bawa dia masuk dulu ke dalam rumah," ujar Amang Jaman. Ian bergegas membawa istrinya ke dalam rumah, dan setelah ia membaringkan istrinya dengan posisi yang nyaman, Ian segera keluar menemui Amang Jaman yang masih berada di luar. "Istrimu itu kerasukan. Dia mengamuk di rumahku, mengutukku macam-macam. Sepertinya penghuni kamar kosong itu benar-benar tidak mau diajak damai. Dia benci dengan keberadaan kalian di sini. Terlebih dengan keadaan istrimu yang tengah mengandung itu, membuat banyak makhluk halus lain ikut masuk ke dalam rumah ini." "Jadi saya harus bagaimana, Mang?" tanya Ian. "Sebaiknya kalian pindah saja atau suruh pulang istrimu, karena di sini bukan tempat yang bagus untuk perempuan hamil. Kebanyakan orang-orang hamil di sini pasti akan tinggal di kampung sampai lahiran tiba, hingga anaknya berusia 5 bulanan. Baru mereka akan berani membawa anaknya kemari. Itu pun tetap harus bersyarat supaya tidak diganggu makhluk halus," ujar Amang Jaman. "Masalahnya istri saya ini benar-benar keras kepala, Mang. Dia tidak akan mau pulang ke kampung. Sementara saya juga khawatir dengan keadaannya kalau masih berada di sini." Amang Jaman terdiam. "Tapi kalau saya harus berhenti kerja demi istri saya rela, Mang. Saya akan melakukan apapun untuk istri saya." "Kalau berhenti bekerja, kurasa jangan, karena bagaimanapun kau sudah nyaman kerja di sini. Lagi pula mencari pekerjaan sekarang itu kan susah. Terlebih kau juga butuh uang untuk kelahiran istrimu nanti." "Lalu solusinya apa, Mang?" "Aku akan mencoba mengusirnya dari sini," ujar Amang Jaman dengan mantap. "Apa tidak terlalu berbahaya, Mang? Lalu bagaimana lagi? Kalian pindah ke sana kemari pun belum tentu aman, kan?" Ian terdiam, dan malam itu Amang Jaman dan pemuda itu menginap di rumah tersebut untuk menemani Ian dan Lita. Awalnya semua normal-normal saja, namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12, lampu aki di rumah Ian mendadak mati dengan sendirinya. Ketika dicek, ternyata jepitan kakinya lepas. Beberapa kali dibetulkan, tapi hal yang sama terus terulang. Biarkan saja, dia memang tidak suka rumah ini dikasih penerangan. Mendengar itu, tentu Ian langsung menurutinya. Mereka pun tidur di dalam keadaan gelap, dan hanya di dalam kamar Lita saja yang diterangi oleh senter. Sekitar pukul 1, Lita berteriak nyaring diiringi suara tawa yang sangat mengerikan. Saat diajak bicara, ia malah meracau tidak karuan. Hanya pada Amang Jaman ia mau berbicara. Itu pun bicara dalam bahasa daerah yang tidak diketahui oleh Ian, apalagi Lita. Tapi saat kemasukan itu, Lita dengan sangat fasih berbahasa daerah sana. Selama Lita berbicara, Amang Jaman mengerutkan alisnya. Raut wajahnya juga terlihat berubah. Lalu tiba-tiba Lita berteriak-teriak. Dari nada bicaranya, tampak sekali dia sangat marah dengan Amang Jaman. Tapi Ian tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, karena Amang Jaman pun tidak mau memberitahu. Amang Jaman meminta segelas air, lalu setelah didoakan, air itu kemudian diminumkan secara paksa pada Lita yang mulai mengamuk. Dan malam itu juga Amang Jaman berusaha untuk mengusir makhluk penghuni kamar kosong tersebut dengan persiapan seadanya. Prosesnya tentu tidaklah mudah, karena makhluk itu terus saja merasuki tubuh Lita, bahkan mengancam akan mengambil janin yang ada di dalam kandungan Lita.
Ian yang memegangi istrinya terus menangis dan mengelus-ngelus kepala sang istri. Jelas sekali terlihat betapa sayangnya Ian pada Lita. "Mang, bagaimana ini Mang? Saya takut istri saya kenapa-napa," isak Ian. Abang Jaman tidak menjawab. Beliau masih berdoa sambil menggenggam merica bulat. Lalu perlahan-lahan Abang Jaman mendekat pada Lita, dan beliau langsung membuka genggamannya yang berisi merica itu, kemudian menempelkannya di ubun-ubun Lita. Lita mengerang kesakitan, arangannya semakin membuat Ian khawatir. Beberapa kali ia mencoba menepis tangan Amang Jaman dari kepala istrinya, namun tidak berhasil. "Mang, sudah Mang, kasihan istri saya." Namun Amang Jaman sama seperti sebelumnya, beliau tidak menggubris perkataan Ian. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Lita mulai melemah. "Mang, istri saya kenapa Mang?" tanya Ian dengan panik. Abang Jaman menyeka keringat di dahinya sambil menghela napas panjang. "Dia hanya kelelahan dan untungnya aku berhasil mengeluarkan makhluk itu dari istrimu. Kalau tidak, kemungkinan akan bernafas buruk pada kandungan istrimu itu." "Tapi istri saya tadi tidak kenapa-napa kan Mang?" "Tidak." Setelah berkata seperti itu, Abang Jaman lalu beranjak dari duduknya. Beliau berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. "Ini minumkan pada istrimu. Lalu apa makhluk itu sudah diusir juga Mang?" "Belum, tidak semudah itu. Berarti dia akan terus mengganggu istri saya." "Besok kita pikirkan lagi. Sekarang istirahatlah," ujar Amang Jaman sembari membaringkan tubuhnya di lantai. Pagi-pagi sekali, Amang Jaman dan pemuda itu berpamitan pergi. Sekarang tinggallah Ian dan Lita di rumah itu. Akhir-akhir ini, Ian memang sering tidak masuk kerja. Dan untuk hari itu, bagaimana mungkin dia meninggalkan Lita sendirian di rumah setelah adanya kejadian semalam. Sekitar pukul 12 siang, Amang Jaman datang bersama dua orang yang tentu tidak dikenali oleh Ian. Mereka juga membawa beberapa pundut kain hitam yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Ian menyambut kedatangan mereka dengan baik. Lita tampak kaget melihat kedatangan orang-orang itu. Ia yang masih lemas berusaha bangun untuk sekedar menyalami mereka. "Tidak usah bangun, tidak apa-apa. Kami hanya ingin ke kamar kosong itu," ujar Amang Jaman. Sesamanya mereka di depan kamar kosong tersebut, salah satu dari mereka langsung membuka paksa pintu kamar tersebut. Ian yang penasaran dengan isi kamar itu langsung ikut mendongakkan kepala ke dalam. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hanya kamar kosong dan ranjang yang sudah tua tanpa kasur di atasnya. "Kau jaga istrimu saja, tidak usah ikut masuk ke dalam kamar ini," ujar Amang Jaman pada Ian. Lalu mereka bertiga pun mulai mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kain hitam yang tadi mereka bawa. Meski penasaran, namun Ian tidak berani untuk melihat apa yang sedang Amang Jaman dan dua orang itu lakukan. "Mereka sedang apa di dalam kamar itu?" tanya Lita. "Entah, aku juga tidak tahu. Tapi apapun yang mereka lakukan itu, semoga saja bisa membantu kita." Lita kemudian mengangguk. Sekali-kali Lita memijit bagian tubuhnya yang terasa sangat sakit. Cukup lama Amang Jaman dan kedua orang itu di dalam kamar kosong tersebut. Beberapa kali Ian dikagetkan dengan suara dari benda-benda yang jatuh dari dalam kamar itu, diikuti juga dengan suara Amang Jaman yang berbicara dalam bahasa daerah mereka. Sekitar 2 jam mereka di dalam kamar kosong itu. Ketiganya kemudian keluar, membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Mereka membawanya ke seberang jalan lalu masuk ke dalam hutan. Lita dan juga Ian saling pandang, tidak mengerti. Saat Amang Jaman kembali ke rumah itu, Ian langsung memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. "Kenapa Mang? Apakah semuanya baik-baik saja? Dan apakah makhluk penghuni kamar itu bisa diusir?" tanya Ian. "Kalian sudah aman. Penghuni kamar kosong itu sudah kami pindahkan ke salah satu pohon yang ada di dalam hutan sana," ujar Amang Jaman. "Tapi dia tidak akan kembali ke sini lagi kan Mang?" "Tidak akan." Mendengar jawaban Amang Jaman itu, Ian menghela nafas lega. Ia tersenyum menatap sang istri. Amang Jaman dan kedua temannya itu juga memagari rumah tersebut agar mereka yang berniat mengganggu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sorenya ketika mereka berpamitan pulang, tidak lupa Ian memberikan tanda terima kasihnya kepada Amang Jaman dan kedua teman beliau yang sudah membantunya. Sejak saat itu kehidupan Ian dan Lita di rumah tersebut aman dan tentram tanpa adanya gangguan lagi.
Hingga usia kandungannya yang mencapai 7 bulan, ibu dan adik dari Lita datang ke sana untuk menjemputnya. Karena dalam beberapa bulan lagi, Lita sudah akan segera melahirkan. Singkatnya, beberapa bulan berlalu cepat tidak terasa, Lita melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tanpa kurang satu apapun. Saat usia anaknya 5 bulan, Ian dipindah tugaskan ke daerah yang lumayan dekat dengan kampung halamannya. Meskipun Ian cuti 3 bulan sekali, tapi setidaknya di daerah tempat kerjanya yang baru itu, ia bisa selalu memberi kabar kepada istrinya melalui panggilan telepon, dan istrinya bisa fokus untuk mengurus anak mereka di rumah tanpa harus ikut ke tempat kerja Ian lagi. Pengalaman di rumah itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Kurap itu adalah pengalaman pertama dan juga pengalaman terakhir bagiku berurusan dengan mereka. Dan untungnya, aku mempunyai teman-teman yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik ketika tinggal di sana, ujar Ian mengakhiri ceritanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Ya, semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.